puji Tuhan. Saya harap semua yang bisa membuka videonya, kameranya, silakan dibuka. Amin. Ya, pastikan tidak ada yang lagi tidur-tiduran ya, haleluya, kecuali yang sakit. Oke. Ya, terima kasih untuk mereka yang sudah membuka videonya. Tanda Anda juga ikut menghargai ya pada saat firman Tuhan. Oke. Hari ini saya ingin mengambil satu topik yang ada di dalam firman Tuhan yang tentunya saudara sangat hafal dengan firman Tuhan ini karena ini sering dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi kita coba bedah ayat ya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Mana Ibu Rahmawati akan bacakan buat kita? Ayub pasal 1 ayat 21 ada? Aku lagi nyetir. Oh, ya saya minta Francisca Celia akan baca Ayub 1 ayat yang ke-21. Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Puji Tuhan. Kalau kita Ayub ini, kita lihat bagaimana kesengsaraan ini membawa kenikmatan pada akhirnya ketika kita jalani proses dengan benar. Yang kita tahu bahwa Ayub ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang saleh, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan walaupun dia kaya, kan tetap menjaga kesalehannya di hadapan Tuhan. Saya menyambung kalau hari Sabtu minggu lalu saya berbicara juga tentang Ayub. Tetapi kali ini saya ingin membedah setiap kata per kata ya. Ada 3 perkataan di sini yang kita akan bahas bersama-sama. Ayat yang paling terakhir tadi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita melihat kata Tuhan yang dipakai di sini menurut bahasa Ibrani, ia menggunakan kata YHWH, yang artinya satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi sebenarnya konsep pemikiran Ayub adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah ada unsur salah ketika menguji kehidupan kita. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita mampu terima di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat pengertian berikutnya bahwa Ayub tidak mempertanyakan tentang apa yang dibuat Tuhan. Dan bahkan yang berikutnya kita lihat pengertian satu-satunya Tuhan yang benar di sini adalah Tuhan berhak ambil apa yang dia punya. Dan kita lihat saudara bagaimana Ayub ketika menghadapi tragedi yang cukup parah. 1 kali 24 jam kita lihat semua diambil dan sepertinya dia tidak diberikan kesempatan untuk bernapas. Dari yang kaya ya langsung jadi miskin. Semua habis ludes. Dan cukup parah kita melihat 10 anaknya diambil oleh Tuhan. Tetapi ada satu kata yang kita lihat di sini. Selain dia katakan Tuhan adalah satu-satunya yang benar. Kata berikutnya yang kita akan pelajari di sini adalah kata memberi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang kedua, saya lihat kata memberi bahasa Ibrani menggunakan kata Natan yang artinya begini. Tuhan yang berpulang itu adalah hasil pekerjaan Tuhan. Kita juga tahu bahwa kita hadir di muka bumi ini. Saya percaya semua ini dalam rencana Tuhan, bukan tanpa rencana. Dan saya yakin juga bahwa tidak ada di antara kita yang gagal produk. Ya, semuanya dalam rencana Tuhan.
entah engkau terlahir dari rahim seorang ibu yang miskin, yang kaya, atau mungkin engkau rasa, kok aku kurang ya, seperti pembicara, kok pesek ya. Saya bilang, tidak ada produk yang salah. Mau hitam, mau belok, mau sipit, mau rambut keriting, mau lurus, semua produksinya ini sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada yang salah. Ya. Dan kita lihat bahwa apapun yang diproduksi, tetap semua dalam rencana Tuhan, termasuk kita manusia. Jadi nggak ada yang protes-protes ya. Kenapa aku begini, kenapa begini? Semua dalam rencana Tuhan. Sekali lagi katakan, aku tidak gagal produk. Aku diciptakan Tuhan, sangat berharga. Aku spesial. Ya. Jadi hari ini saya percaya yang berumur 70 tahun ke atas ya, yang seperti itu mereka tuh langka, saudara, yang nggak diproduksi lagi. Haleluya. Tolong yang masih menyalakan mic, tolong dimatikan ya. Kita lihat bahwa ini juga menunjuk, kata Nathan ini ya, menunjuk begini. Semua kita dia tempatkan dalam sebuah tugas. Ya. Apa yang saat ini kita lakukan, saya percaya ini tugas ilahi yang Tuhan percayakan bagi kita, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Semua kita ini lagi bertugas. Makanya berbahagialah engkau kalau Tuhan kasih kepercayaan untuk engkau bisa mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena kalau engkau dipilih, saya yakin engkau bukan dipilih oleh manusia. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Ketika engkau sekarang ini pinter nyanyi, pinter WL, pinter khotbah, pinter doain orang, pinter kerja, pinter cari uang. Saya terlalu amat yakin bahwa inilah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita yang mampu kita kerjakan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya di dalam kita mengerjakan sebuah tugas, ketika Tuhan produksi kita untuk ada di bumi, saya percaya ya, semua kan dalam kepentingan Tuhan, di mana ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Namun kita harus menyadari bahwa ada saatnya tugas kita selesai. Artinya kita akan berpulang kepada Bapa di surga. Kita lihat peristiwa Corona 3 tahun yang lalu. Mungkin kita bertanya, Tuhan kenapa orang yang aku sayangi kok diambil sama Tuhan? Ya, kenapa dan kenapa? Ayub juga sebagai manusia biasa, dia bisa bertanya, dia bisa protes sama Tuhan. Tuhan kenapa? 10 anakku diambil sama Tuhan, gak ada yang tersisa. Kenapa hartaku diambil semua tanpa tersisa? Di dalam perjalanan kehidupan kita pun kita mungkin ada segudang pertanyaan. Di manakah Tuhan? Saat aku bangkrut, saat aku ditipu orang, Tuhan di mana keadilanmu? Katanya Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Kembali saya ingatkan bahwa semua yang Tuhan izinkan, ya tentunya Tuhan punya tujuan yang sempurna. Karena kalau saya lihat ayat terakhir di dalam Ayub pasal 1 ayat 22, Ayub mengatakan begini, Tuhan tidak pernah melakukan hal yang kurang patut. Bahasa Ibrani dia menggunakan kata tipla, yang artinya begini, Tuhan tidak pernah melakukan hal yang sembrono. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang bodoh dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah melakukan yang kosong tanpa alasan. Yang sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan izinkan kita ada proses di dalam tugas pelayanan kita, dalam tugas pekerjaan kita. Karena Tuhan sedang melatih kita, membentuk kita menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang benar-benar kuat secara mental, dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Bahwa kalaupun pahit yang kita alami sekarang ini, saya yakin kita lagi berproses dengan Tuhan. Tuhan sedang menjadikan kita pribadi yang timbul seperti emas. Jadi bukan banyaknya harta yang engkau miliki yang membuat, wow terima kasih Tuhan, kita terima kasih karena aku kaya, aku harta banyak. Buat apa juga engkau harta banyak tetapi menuju jurang kebinasaan? Buat apa engkau memiliki segalanya tapi engkau ditolak Tuhan?
Yang terpenting dalam kehidupan kita, walaupun engkau berpulang dengan kondisi kosong, artinya Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku berpulang. Ya, jadi ini pertanda bahwa kekayaan yang kita miliki, ya, itu satu bonus, tetapi itu tidak akan kita bawa pulang. Karena kita datang kosong, ya pulang juga kosong. Jadi sebenarnya jangan pernah pikiran ini selalu berfokus kepada harta dan menilai sebuah keberhasilan karena harta. Atau menilai sebuah keberhasilan karena Anda pintar, Anda hebat, menghasilkan uang banyak. Bukan itu yang menjadi satu-satunya ukuran Tuhan. Yang menjadi ukuran Tuhan adalah ketika engkau bertugas. Ketika engkau melakukan pelayanan. Dapatkah engkau dipercaya? Dapatkah mentalmu kuat ketika ada badai datang? Dapatkah engkau punya iman yang luar biasa ketika ada badai lewat, ada badai datang dadakan? Dapatkah engkau berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari hari ini kita punya pengertian yang dalam tentang Tuhan. Bahwa Tuhan percayakan engkau sebuah tugas. Tuhan percayakan engkau sebuah pelayanan. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena kelak, kalau seandainya Tuhan berkata tugasmu selesai, ya, maka Tuhan berhak memutuskan hubungan kerja dengan saudara. Artinya, karena sudah selesai, maka engkau akan dikembalikan kepada yang punya. Ya, demikian juga dengan harta bendamu. Kalau pada akhirnya semua akan dikembalikan kepada Tuhan dan engkau pada titik nol, kita tidak bisa protes Tuhan. Tuhan yang mempunyai. Ya, ada kalanya kita lihat kemarin kaya, sekarang miskin. Dan jangan pernah kita menilai orang karena dia nggak punya apa-apa hari ini. Ayub, coba lihat, apakah ada yang salah di Ayub? Banyak orang menghakimi seseorang karena dia nggak punya apa-apa. Merasa bahwa, oh karena lu berdosa, makanya kamu nggak punya apa-apa. Ingat loh saudara, jangan pernah menghakimi orang ketika orang bermasalah, ada pada titik nol, atau bangkrut, ditipu orang. Jangan pernah Anda menghakimi karena Anda bersalah. Sesungguhnya kita harus menyadari bahwa ada lebih indah bagi saya dan saudara jika saudara diproses Tuhan untuk membuat hidupmu timbul bagaikan emas. Ya. Jadi sesungguhnya bukan karena masalah hartamu banyak sehingga orang bisa angkat jempol dengan saudara. Ya, bukan karena engkau hebat dalam bidang-bidang sekuler terus wow, Tuhan akan berkata you are is the best. Ingat loh, kadangkala harta bisa membawa bencana buat saudara. Kadangkala harta juga bisa menghancurkan hidupmu, bisa membawa engkau pada jurang kebinasaan. Makanya kenapa Ayub diproses Tuhan sampai semua habis? Karena Tuhan ingin melihat ketika engkau habis, dapatkah engkau berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Ketika engkau hidup melayani Tuhan, pada akhirnya engkau sepertinya tidak tertolong. Seperti engkau berada di pengasingan, engkau tidak menerima jawaban dari Tuhan. Engkau seperti dicuekin sama Tuhan. Dapatkah engkau bertumbuh dalam kondisi engkau diproses di titik nol? Dapatkah engkau berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi tanamkan konsep di pikiran ini. Bahwa jangan pernah kita menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita di lembah kekelaman, gak punya apa-apa, gak punya sahabat, dituduh, dihakimi orang. Saudara, mari tetap percaya sama Tuhan. Di kondisi terpuruk sekalipun, aku tetap memilih Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena pada titik terpuruk, kadangkala orang bisa nyangkal Tuhan. Pada titik terpuruk, orang bisa salah dalam berungkap. Sampai kita lihat, pada titik terpuruk, istri Ayub mengatakan, kutukilah alam. Karena apa? Tidak sanggup menerima kenyataan, karena anaknya yang 10 ini diambil semua dalam sehari. Saya bilang wajar saudara kalau seorang ibu dalam kondisi dukanya merasa kehilangan. Orang kalau emosi bisa berbuat salah kan dalam kata-kata. Orang kalau emosi nggak karuan kata-kata disebutkan. Saya bilang itu manusiawi. Siapa yang bisa terima? 10 anak diambil dalam sekejap. Tetapi kita melihat
Pemahaman yang benar tentang Tuhan membuat Ayub bisa berkata, apa yang Tuhan lakukan itu benar adanya. Tuhan satu-satunya pemilik hartaku. Tuhan satu-satunya pemilik anak-anakku. Berarti kalau Tuhan mau ambil, mereka berpulang, berarti tugasku selesai di dalam mendidik, membesarkan anak-anakku. Dan anak-anakku memang punyanya Tuhan. Dan yang berhak ambil adalah Tuhan. Ya. Dan justru dalam kondisi seperti ini, bisa tahu ya siapa yang benar-benar berakar ke dalam, siapa yang benar-benar tumbuh, ya itu bisa terlihat dari kelakuannya di dalam kesehariannya. Amin. Yang terakhir, saudara, kata yang ketiga adalah mengambil. Ya, bahasa Ibrani dia menggunakan kata lakah. Ya, artinya begini: menerima kembali dan membawa kembali. Jadi dia menyambut ya orang-orang yang dipanggil Tuhan karena tugas selesai, dia sambut. Kita baru saja kehilangan Ibu Yuli, istrinya Pak Kamajaya, kakaknya Pak Johan. Kita lihat bahwa sekalipun keluarga berusaha untuk bawa ke rumah sakit, mengadakan pengobatan yang terbaik, tapi saudara, kalau memang tugas selesai, hubungan kerja memang sudah selesai, dan Tuhan harus menerima orang-orang yang kita kasihi, Tuhan harus membawa kembali ke surga. Kita tidak ada daya, saudara, untuk menahan. Walaupun kita punya uang, loh, saudara. Walaupun kita punya kekuatan di dalam, ya saya bilang mungkin Anda punya kekuatan di dalam kekuasaan, ya, di dalam popularitasmu. Wah, mungkin engkau punya kekuatan dalam harta dan takhta, tapi tidak bisa menahan orang. Kalau sudah waktunya akan diambil oleh Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan, akan disambut oleh Tuhan, kita tidak ada daya untuk menahannya. Makanya Ayub menyadari diri. Apapun yang Tuhan lakukan di ke-10 anaknya, itu semua dalam otoritas Tuhan. Jika anaknya harus dibawa kembali oleh Tuhan, maka Tuhan jauh lebih berhak daripada Ayub. Karena Ayub sebagai orang tua yang hanya dititipkan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, mereka harus berpulang, maka Ayub tidak bisa menahan. Artinya bahwa ternyata tugas mereka selesai. Dan tugas Ayub juga sebagai seorang papa mendidik, membesarkan anaknya, selesai sudah. Amin. Jadi engkau yang hari-hari ini kehilangan orang-orang yang engkau sayangi, percayalah bahwa semua ini dalam otoritas Tuhan. Ya, harus dibawa pulang karena tugas selesai. Ya. Karena firman Tuhan berkata begini. Ya, kematian orang benar itu berharga loh. Coba saudara bisa baca, Ibu Evi bisa baca di dalam Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Jadi kita lihat bahwa Ayub tetap yakin bahwa kematian anaknya berharga di mata Tuhan. Amin. Kematian orang tua kita yang mungkin baru saja kehilangan ya, orang yang kita sayangi, mereka berharga di mata Tuhan. Saya melihat kata berharga di sini yang dipakai sebagai bahasa aslinya mengandung arti begini. Yang pertama adalah mahal. Yang kedua adalah indah, yang ketiga adalah terhormat, dan yang keempat adalah langkah. Ya, berarti orang yang meninggal di dalam Tuhan berarti langkah. Orang yang meninggal, yang dibawa, yang diterima Tuhan kembali karena tugasnya selesai, berarti orang ini sangat mahal. Ya, orang ini terhormat karena yang menjemput dia adalah Bapa di surga. Sekarang semua kita mumpung masih hidup. Ya, fokus dan selesaikan tugas sampai akhir.
Kita yang masih dipercayakan Tuhan bernafas sampai hari ini, kuduskanlah dirimu. Selesaikan pertandinganmu dengan baik. Mari berlomba dengan sehat. Lakukan bagianmu. Selesaikan apa yang perlu engkau selesaikan. Jangan pernah lihat orang di sekelilingmu. Jangan bandingkan engkau dengan yang lain. Fokus kepada tugas kerja yang Tuhan percayakan. Fokus kepada pelayanan yang Tuhan telah tetapkan untuk engkau layani. Walaupun saya tahu persis, gembala-gembala Dorea Ministry serta pengurus-pengurus tidak digaji, ya, tidak dikasih uang. Tetapi yang saya yakin bahwa Tuhan yang melihat pengorbanan kita, yang memberikan tugas pelayanan kepada kita ini adalah Tuhan. Ingat, kita semua ini adalah alat Tuhan, bukan alat gereja. Ya, kita semua di sini adalah pengurus kerajaan Allah, bukan pengurus gereja. Jadi kalau kita ini adalah pengurus Tuhan, kita tidak ada kekuatan untuk mengatakan, kenapa aku tidak dibayar? Ingat loh saudara, dengan nafasmu, dengan kesehatanmu hari ini, itu lebih dari segala harta yang kau miliki. Jadi kalau engkau sekarang ini masih dipercayakan sebagai WL, ya, sebagai singer, pemain musik, yang berkhotbah, yang kolekte, asyir, ingat bahwa ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Anda nggak mau, masih ada 1000 orang di belakangmu yang bisa Tuhan pakai. Jadi jangan pernah merasa hebat dan berjasa dalam hidup ini. Karena sekali Tuhan ambil semuanya, hidup kita nggak ada artinya. Jadi kesimpulannya adalah, mumpung masih sehat, ya, mumpung masih hidup, mumpung masih Tuhan percaya, diberikan tugas oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan oleh Dorea Ministry loh ya. Mumpung Tuhan kasih tugas kepada kita semuanya, mari selesaikan tugas sampai akhir. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Saya rasanya mau nangis, saudara, kenapa? Saya sangat bersyukur sama Tuhan, masih dipercaya Tuhan untuk bertugas. Ya. Dan saya rindu sekali dalam tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ingat loh saudara, bahwa kita sedang melayani Tuhan, bukan sedang melayani gereja, bukan melayani organisasi, bukan melayani golongan gereja, bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Jadi yang kita kerjakan ini berhubungan dengan Bapa di surga sebagai pemberi nafas dalam hidup kita. Jadi jangan pernah Anda komplain-komplain, capek lah, ya, nggak mau lah, aku lo nggak disapa, aku lo melayani nggak dihargai, aku lo melayani kok rasanya aku dianaktirikan, sementara di situ anak emas. Aduh haleluya. Yang begini-begini nih, yang pemahaman nggak kuat di dalam Tuhan, sehingga angin badai datang, oh langsung geblak. Tapi kalau engkau menyadari, engkau dikasih tugas sama Bapa di surga, itu hal yang mulia. Sehingga ketika engkau nanti selesai tugas, engkau tahu tempatmu di mana. Karena yang menjemput engkau, yang membawa kembali engkau, adalah Bapa yang telah menciptakan engkau. Dan disitulah engkau akan mengalami kebahagiaan yang abadi. Sambil engkau berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari tetap memuji Tuhan, sekalipun di tengah pelayanan banyak prosesnya, di tengah pelayanan 2.200.000. Tolong ya, videonya tolong didiamkan sedikit. Jadi hari ini, kalau mana engkau sekarang Tuhan percayakan masih bertugas, do the best for God, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pilih-pilih pelayanan. Ya. Bersyukur kalau engkau masih dipilih. Mau jadi asyir nggak apa-apa. Ya. Engkau mau jadi penghitung persembahan nggak apa-apa. Itu semua mulia di hadapan Tuhan. Dan saya rindu gembala pengurus Dorea Ministry di tempat ini. Semua kita yang dipercayakan Tuhan masih dalam tugas, berbahagialah. Ya. Dan saya yakin engkau makin dipakai Tuhan, engkau akan lihat berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang jalankan tugas dengan baik. Orang kalau jalankan tugas dengan baik, ya pasti pensiunnya itu dibayar mahal, ya.
Artinya gini, ketika engkau mati dibawa pulang, engkau pulang pun yang membawa kolektor di acara kedukaanmu pasti banyak. Ya, yang membawa sumbangan itu banyak. Kenapa? Terus saya lihat ya, kalau orang itu ya, selama dia masih hidup, dia baik, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berebut-rebut loh orang bawa makanan, berebut-rebut loh orang. Aku mau dikasih apa? Aku mau memberi di tengah acara duka. Wah, saudara akan lihat karangan bunga itu akan bertaburan banyak, udah. Karena apa? Penghargaan. Ya, mari kita bukan minta penghargaan manusia. Kalau engkau menjalankan tugas dengan baik, penghargaan itu akan datang dalam hidup saya dan saudara. Saya rasa sekian. Tuhan memberkati kita. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Ya, saya yakin ya, Ibu Alan, Ibu Lilian dari Bandung, Ibu Indah yang dari Bali, saya percaya Anda semua ini pengurus Dorea Ministry, ya. Ada Ibu Lydia, Ibu Yeni Xiao, ya, Ibu Sarah, Pak Nando yang begitu setia. Wah, saya percaya ada mahkota kehidupan Tuhan sudah siapkan, ya. Mari tetap maju seperti moto Dorea Ministry, never give up. Wah, Ibu Lina Yeti, Ibu Anita Tandian, Ibu Cuncun, Ibu Sheni, Pak Manasye yang begitu setia. Pengorbanan kita dihargai oleh Tuhan. Ibu Dewi Santi, ya, saya percaya apa yang kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Nando.